Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin motivasi supistik yang insyaallah Allah muliakan. Dalam persoalan kehidupan ini, sejatinya paling sedikit ada 3 persoalan yang membuat kita menjadi musuh. Yang pertama adalah ketika kita berbuat kepada orang lain, berbuat baik secara keputusan sosial, apapun itu, namun orang itu selalu menjuduli kita musuh. Apapun perbuatan baik kita selalu dipandang sebelah mata, bahkan selalu sekali dilatar belakangi oleh kesebalan-kesebalan tanpa ada sebab. Maka sejatinya kita jika mengenali sosok-sosok yang seperti itu, hadapi saja dan tetaplah berbuat baik tanpa harus ada pertimbangan-pertimbangan yang melatar belakangi kita sehingga kejadian perbuatan baik menjadi tidak baik karena prasangka buruk. Yang kedua adalah jika yang pertama kasusnya orang lain yang tidak suka kepada kita, nah kasus yang kedua ini adalah pihak ketiga karena kita berkumpul, berkelompok atau berpapasan dengan pihak kedua. Tadi pihak kedua membenci kita. Nah, pihak yang ketiga itu ketika melihat pihak kedua dan kita berkumpul, berpapasan, dia langsung berpikir secara suudonisme, wah ini kelompoknya, wah ini temannya, wah ini masih satu komunitasnya. Padahal belum barang tentu ketika kita berpapasan itu kita berteman sangat akrab dan nyata. Maka pihak ketiga itu juga menjuduli kita tidak baik, menjuduli kita berteman dan mencoba untuk membalas dengan berbentuk perspektif apapun di dalam prasangkanya. Padahal kita hanya berteman secara berpapasan. Maka orang yang kedua itu juga menjuduli kita dan pihak kedua itu tidak baik dengan segala bentuk kesebalan dan suudonisme. Yang ketiga adalah ketika orang lain menjuduli kita tidak baik, baik pihak kedua ataupun pihak ketiga, ternyata di dalam diri kita mempunyai satu kegemasan, kekecewaan, lalu terjadilah kecapean hati. Kecapean hati itu salah satu bentuk tanda kita kurang berzikrullah, kita kurang sharing, kita kurang menambah wawasan kita sehingga sugesti-sugesti kita selalu dijenuhkan dengan prasangka-prasangka negatif. Akhirnya kita terpancing untuk bersuudzon kepada orang lain, membenci orang lain, dan segala bentuk keputusan orang lain dianggap jelek. Nah, ini yang paling bahaya itu nomor 3. Ketika kita sudah tidak percaya kepada orang lain dengan suudzon kita, dengan kekecewaan kita, dengan segala bentuk prasangka yang kita buat, padahal sejatinya orang lain pun itu tidak ada masalahnya dengan kita dan tidak bermasalah. 3 hal ini menjadikan cermin bagi diri kita agar kita terus tidak boleh sedikit pun memberikan kesempatan, peluang kepada suudzon itu masuk ke dalam hati kita, sehingga hati kita selamat dan perilaku kita juga selamat. Maka sejatinya orang akan memberikan apa yang ia punya. Ketika dia punya sorabi, maka yang akan diberi adalah sorabi. Ketika dia punya susu, maka yang akan diberi adalah susu. Mana mungkin orang akan memberikan kelapangan hati sedangkan hatinya tidak lapang. Maka kesimpulannya adalah bertemanlah, bersahabatlah, berkawanlah dengan diri kita sendiri, maka kita akan berkawan bersahabat dengan orang lain. Segala apapun keputusan kita itu tergantung kepada hati kita. Maka jagalah hati ini agar tetap mengingat Allah, pikiran ini agar tidak keruh dengan keadaan yang ada, dan teruslah berhusnudzon setiap saat. Mudah-mudahan kita semua terjaga dari persoalan husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada orang lain, dan husnudzon kepada diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.